Kalau kita berbicara dengan emergensi atau kegawat daruratan ortopedi, kita akan mengenal istilah one shock ya. One shock itu vascular compromise, kemudian fraktur terbuka, kemudian neurologic compromise atau cauda equina syndrome, kemudian compartment syndrome, hip dislocation dan dislokasi sendi-sendi besar, kemudian ada osteomyelitis ataupun yang gangren, dan yang terakhir adalah unstable pelvic fracture. Nah, kalau kita berbicara mengenai vascular compromise, kita harus kenal bahwa trauma pada vaskular atau pembuluh darah itu biasanya mulai pada detik terjadinya kecelakaan, di mana kita akan melihat adanya kehilangan darah, kemudian iskemi yang progresif, kemudian compartment syndrome, dan adanya nekrosis pada jaringan. Nah, di sini yang kita penting sekali adalah bahwa kalau sudah lewat 6 jam itu akan terjadi irreversible. Nah, trauma pada arteri yang menyangkut kepada fraktur dan dislokasi, misalnya pada fraktur klavikula, pembuluh darah yang kena adalah subclavia, pada bahu dan terjadi fraktur dislokasi juga pada aksila, kemudian pada supracondylar humerus brachial arteri, dislokasi elbow juga brachial arteri, pelvic fracture itu adalah arteri gluteal ataupun iliac, femoral shaft itu biasa terjadi cedera pada arteri femoral, pada distal femur terjadi pada popliteal, dan pada knee juga arteri popliteal, pada tibia tibialis anterior. Nah, ini kita akan lihat bahwa sebenarnya ada 2 atau 3 sebenarnya penyebab daripada mekanisme trauma ini. Pertama adalah luka tembus atau penetrating trauma yang berupa gunshot wound ya, luka tembak, kemudian luka tusuk. Dan yang berikutnya adalah trauma tumpul, yang terutama yang kita takutkan adalah energi tinggi ya. Tapi bukan berarti bahwa energi sedang tidak terjadi. Yang berikutnya adalah iatrogenik. Iatrogenik ini adalah akibat pekerjaan kita sebagai tenaga medis pada saat suntikan atau yang lain-lain, atau pada saat kita melakukan reposisi, bukan reposisi yang terjadi tapi terjadi fraktur. Nah, apa yang terjadi? Tipe-tipenya kita akan lihat ada spasme subintimal atau flap ya, terjadi aneurisma, kemudian subintimal hematom, kemudian laserasi, transection atau putus ya, trombosis atau penyumbatan, kemudian fistula arteriovenal. Nah, konsekuensinya adalah kehilangan darah, iskemi, compartment syndrome, ataupun nekrosis pada jaringan, amputasi, ataupun kematian. Nah, kalau kita berbicara tentang yang paling sering terjadi adalah crash injury. Crash injury misalnya anggota gerak terlindas sama ban mobil atau tertimpa oleh benda yang keras, terjadi kompresi ya, mengakibatkan kerusakan pada otot dan saraf. Nah, biasanya ini bisa terjadi karena kondisi alam seperti tertimpa bahan bangunan pada saat gempa bumi atau tornado, atau karena disebabkan yang dilakukan oleh manusia seperti bom, kecelakaan, ataupun
disaster atau bencana. Nah, crash syndrome ini biasanya akan menimbulkan gangguan sistemik. Efeknya biasanya terjadi rhabdomyolysis, ya, dan terjadinya pelepasan komponen-komponen toksik dan adanya gangguan elektrolit pada sirkulasi. Nah, biasanya kita akan melihat terjadinya trauma pada sekitar jaringan, kemudian fungsinya tidak ada lagi atau rusak, kemudian ada gangguan metabolik karena terjadi ketidakseimbangan asam basa. Nah, prinsip kata kunci yang penting kita pegang situ adalah kita harus cepat lakukan resusitasi, ya, kemudian kita berikan NaCl atau normal salin. Kemudian jangan lupa karena terjadi gangguan asidosis, kita berikan bikarbonat dan boleh kita berikan mannitol, ya, tapi masih merupakan tanda tanya. Nah, goalnya adalah kita mencegah terjadinya mioglobinuria yang nanti akan berakibatkan ada gangguan pada ginjal atau akut tubular nekrosis dan terjadinya hiperkalemi. Kemudian kita harus lakukan koreksi asidemia. Nah, yang kita lakukan penting di sini adalah cari dulu penyebabnya, dan itu harus diselesaikan sebaiknya jangan lebih daripada 4 jam. Kemudian kita berikan NaCl sebelum kita melakukan melepas atau katakan mengamputasi. Kemudian apabila tidak bisa kita lakukan atasi, kita boleh lakukan dengan tourniquet, ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita lakukan reperfusion, ya, kita berikan cairan supaya jangan terjadi gangguan perfusi atau nanti pasiennya akan jatuh kepada shock. Pengobatan yang kita lakukan kalau sudah terjadi asidosis, kita berikan natrium bikarbonat. Kemudian kalau terjadi hiperkalemi, kita kasih kalsium atau bignat, atau kita berikan dextrose 5% ditambah dengan insulin. Kemudian kita kalau hipokalsemia cukup kita berikan kalsium. Yang kedua adalah faktor terbuka. Faktor terbuka ini kita sudah tahu adalah ada hubungan antara bagian luar dengan bagian dalam dari tubuh kita yang diakibatkan ada luka yang diakibatkan oleh fraktur seperti kasus ini. Nah, tujuan kita adalah mencegah infeksi, memungkinkan fraktur bisa sembuh dan mengembalikan fungsi. Nah, fraktur terbuka ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tapi Indonesia selalu menyatakan bukan tipe, selalu dikatakan adalah grade, ya. Istilah yang benar adalah menurut Gustilo Anderson adalah tipe, type, ya. Nah, yang penting sama kita kalau tipe 1 itu luka yang diakibatkan oleh dari dalam, tusukan tulang itu dari dalam. Nah, tipe 2 itu biasanya luka agak sedikit besar tapi jaringan lunak tidak rusak. Tipe 3 itu adalah terjadi kerusakan jaringan lunak di luarnya, dan kita mengenal ada 3 tipe. Tipe 3A atau grade 3A itu, ya, kita mulai dari grade 3A atau type 3A. Ini, ya, ini biasanya luka yang terjadi lebih besar dari sentimeter, kemudian tapi masih bisa kita tutup lukanya secara primer. Berikutnya
Ya. Kalau dia sudah tidak bisa kita tutup, itu kita masukkan ke 3B. Tapi termasuk di sini adalah lukanya walaupun kecil, oleh katakan garu atau luka tembak, itu langsung 3B, ya, walaupun lukanya kecil. 3C biasanya ada gangguan pembuluh darah, ya, biasanya arteri, sehingga kita tidak bisa menutupnya, dan kita takut bahwa NVD neurovaskular distanya sudah tidak terabah. Nah, dikatakan menurut Gustilo menyatakan bahwa kalau grade 1 infection rate-nya 0 sampai 2, kalau tipe 2 itu 2 sampai 7. Kalau 3 sudah 7% dan kemungkinan amputasinya adalah 2,5%. 3B itu di 10 sampai 50 dengan amputation rate-nya 5,6%. Tapi kalau sudah 3C, kemungkinan amputasinya sudah 25%, ya. Kemudian biasa penanganan fraktur terbuka, kita jangan lupa ABCDE-nya, kemudian antibiotik kita berikan, kemudian debris demam, ya, debris demam, ya, semua kita buang. Debris ini berasal kata dari debris ini adalah berasal dari kata debris, ya. Jadi semua debris, semua jaringan-jaringan yang tidak vital kita buang, kan, kita irigasi. Kemudian kita stabilkan frakturnya, baik itu pada internal fixation atau external fixation. Kemudian lukanya ditutup, kemudian tutup sebisa mungkin. Kalau tidak, kita lakukan skin graft atau local distant flap. Nah, seperti ini pada fraktur terbuka, ya. Ini sudah kita pasang eksternal fiksasi, sedemikian juga ini, kemudian kita sudah tutup lukanya bagus, kita ambil flap dari satu sisi, kita tutup, ya. Apakah dengan lengkap, ya, dengan pembuluh darah atau tidak, ya, vascularized atau non vascularized. Nah, antibiotik yang kita pakai adalah antibiotik golongan 1 dan 2, kecuali ceftriaxone, itu golongan 3, ya. Yang lain biasanya jarang kita pakai. Kita boleh kasih aminoglucoside, ya, gentamicin atau tobramycin. Kemudian kita, kalau lukanya itu berasal dari pertanian, barnyard, itu langsung hati-hati dengan adanya kemungkinan Clostridium tetani, ya. Nah, kita masuk kepada yang berikutnya adalah gangguan pada pembuluh darah. Gangguan pada saraf, di mana kita akan melihat di sini bahwa adanya menyangkut trauma pada spinal cord, ya, baik itu fungsi motoriknya, sensoriknya, autonomnya, ya. Nah, bisa terjadi direct trauma atau compression by fragment, jadi kompresi akibat tekanan dari fragmen itu atau hematom, kemudian iskemi atau akibat kerusakan atau penekanan dari spinal cord. Nah, statistik menyatakan, ya, bahwa utama dari trauma ini yaitu hampir 50%, yang lainnya itu sedikit, ya, dan biasanya itu 55% itu terjadi pada usia sekitar 30 tahun. Nah, penyebab yang lain adalah karena gangguan vaskuler, tumor, infeksi seperti spondilitis, spondylosis, ya, karena pada faktor usia, iatrogenik, ya. Kemudian vertebral fracture secondary karena akibat osteoporosis, tulangnya sudah rapuh,
kemudian kelainan pada tulang belakangnya, misalnya distesis ataupun pada skoliosis, kiposis semua. Nah, ini kalau kita lihat bahwa fraktur ini mengenai klasifikasi bisa compression, tekanan dari atas, kemudian ada flexion extension, dia membungkuk, kemudian dia bergeser ke belakang, atau kelainannya itu akibat rotasi, melintir, ya. Nah, kalau kita lihat secara mekanisme itu fraktur itu kalau misalnya dia hanya sedikit, itu tidak akan mengganggu sumsum tulang belakang atau spinal cord-nya. Tapi kalau dia sampai burst, ya, remuk itu pasti menekan, ya, sehingga ini sudah merupakan kegawat daruratan. Nah, biasanya bisa quadriplegi, keempat anggota gerak kalau terjadi daerah servikal, kemudian paraplegi kalau hanya di daerah torakal, lumbal atau sakral yang kejadiannya. Nah, bisa komplit atau incomplete. Ya, komplit kalau misalnya lost voluntary movement, semua hilang, ya, sensasinya hilang, terjadi spinal shock. Nah, kalau incomplete itu masih ada fungsinya, ya, biasanya kita akan bisa lihat pada biasanya masih bisa bergerak dikit-dikit. Nah, penting sama kita bahwa asosiasi American Spinal Injury membagi atas 5. A itu misalnya kalau sudah lumpuh total, B itu kalau misalnya ada sensorisnya tetapi motoriknya sudah nggak ada lagi, C itu kalau misalnya dia grade-nya 3 ke bawah, D biasanya ada fraktur incomplete dengan fungsi motor masih bagus, dikit, ya, nggak semua. Kemudian yang E adalah sering kita sebut dengan excellent, yaitu excellent normal. Sehingga jangan lupa kita bagaimana kita harus tahu muscle strength grading, saya akan tidak bahas. Kemudian adanya spinal shock, yaitu transient reflex depression, yaitu, ya, beda dengan neurogenic shock, ya, biasanya disertai hypotension, ya, flaccid paralysis, bowel dan sebagainya. Nah, di sini kalau neurogenic shock itu ada triasnya, yaitu hipotensi, bradikardi, dan hipotermi, ya. Ini biasanya terjadi di bawah, di atas torakal 6 biasanya traumanya. Nah, biasanya pasien ini juga vasomotor tone-nya atau tonusnya akan mulai terganggu karena ada penumpukan darah, dan kardiak simpatik tone-nya juga akan terganggu sehingga terjadi bradikardi. Nah, di sini hati-hati bahwa kita harus berikan, karena dia pasien dalam keadaan shock, kita harus berikan cairan, ya. Tapi hati-hati jangan sampai overload, ya. Perlu kita pikirkan pemberian vasopresor dan atropin karena bradikardi tadi. Nah, tipe-tipe incomplete itu ada banyak, ada 5, ya. Ada central cord syndrome, anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, Brown squat, dan cauda equina. Nah, cauda equina syndrome ini saya sengaja bahas, yang 4 di atas tidak bahas, ya. Ini terjadi kompresi pada lumbosacral nerve, ya, di atas konus medularis, ya. Nah, kemudian kita akan lihat adanya pada klinis ada gangguan motorik, yaitu tipenya tipe low motor neuron dengan ada kelemahan, tendon juga menurun, ya, sphincter terganggu, ya, susah BAB dan sebagainya, sehingga kita lihat seperti gambar di kanan, ya, sensoris ada seperti rasa baal, ya, anestesi di daerah kalau kita naik sepeda
ataupun naik kuda, terus ada pelananya ya daerah situ, kemudian nyeri radiating sampai ke kaki dan bilateral sensory loss ya involving daerah multiples. Penata laksanaannya adalah kita harus cepat cari penyebabnya dalam waktu kurang dari 48 jam. Nah, berikut adalah compartment syndrome. Compartment syndrome yang di sini penting bahwa traumanya biasanya adalah prolonged elevation dari jaringan, ya. Kemudian increase pressure antara endothel dengan kompartemennya, adanya prolonged ischemia, kemudian edema, kemudian extension muscle death, ya, sehingga kita harus hati-hati. Katakan misalnya pada daerah siku ataupun daerah lutut, di mana kita tahu bahwa ada daerah situ otot tidak ada, yang adalah tendon. Begitu fraktur arterial, pembuluh darah arteri bisa masuk, tapi pembuluh darah vena tidak bisa kembali, sehingga terjadi penumpukan di daerah itu. Nah, American College of Surgeons menyatakan penyebabnya adalah crush injury tadi, kemudian burns atau luka bakar, ya, kemudian gigitan ular, kemudian fraktur 75%, kemudian penggunaan tourniquet, kemudian hematom, ya, adanya hematom pada pasien-pasien dengan adanya gangguan koagulopati. Kemudian apa yang kita lihat, kita kenal ada 5P, terkadang 7P, terserah, ya. Ada pain, parestesi, paralysis, pulselessness, dan pucat atau pallor, ya. Kemudian kita akan lihat ada nyeri, ya. Kemudian rasa burst, ya, dan tekan kuat, ya. Pain, misalnya passive strength, dan tense compartment karena akibat tekanan tadi. Dan kita lihat bahwa kulitnya sudah mengkilat. Nah, biasanya kita bisa menggunakan striker stick untuk mengukur. Ya, kita lihat di sini normal tuh masih aman-aman antara 60 sampai 120 mm air raksa. Udah terjadi iskemi kalau sudah sampai 30, kemudian di bawah 30, nah ini sudah terjadi penekanan, ya. Nah, penata laksanaan adalah kita lakukan kalau terjadi, kita kenal ada massa nekrosis irreversible, kalau kita itu akibat kita pasang gips atau casting atau balutan, nah cepat buka, ya, dan lakukan fasiotomi seperti ini. Saat kamu lakukan fasiotomi, hati-hati, harus inform consent, kasih tahu bahwa luka tidak ditutup untuk beberapa waktu, kemudian setelah itu baru, ya, kita jahit. Nah, ini katakan misalnya pada cruris, ya, ini adalah tibia, tulang tibia, fibula, kemudian ada kompartemen di sini, ya, kompartemennya kita buka di sini, ya, kita buka kompartemennya lateral, kemudian yang medial kita buka sehingga aliran darah bisa kembali ke atas, ya. Nah, kalau tidak akan terjadi seperti ini, ya, forced ischemic contracture atau permanent nerve damage atau limb ischemia, seperti pada banyak kasus-kasus, ya, pada mereka-mereka yang pergi ke orang pintar, kemudian orang pintarnya itu pasang bida yang pendek, dia ikat pada daerah, katakan misalnya fraktur pada distal radius ulna, dia ikat kuat-kuat, apa yang terjadi? Terjadilah permanent ischemia seperti gambar di bawah ini, ya. Nah, sudah, jadi artinya udah tinggal dia belajar ilmu dari Tiongkok, ya, ilmu cakar, ya, cakar harimau. Nah, ini paling banyak. Oke, berikutnya adalah dislokasi.
Dislokasi yang kita bicarakan di sini terutama adalah tentang pelvis. Kita kenal biasanya ada, kalau per definisi kita sebut adalah pemisahan dari dua komponen tulang pada sendi, bisa di bahu, siku, hip, dan termasuk lutut ya. Nah, apa yang penting sama kita adalah kita lakukan imobilisasi dan kita kenal. Nah, apa bedanya satu fraktur dengan dislokasi? Kalau dislokasi kita akan melihat sendi pada distal daerah fragmen itu akan masih kokoh. Tapi kalau terjadi fraktur, itu distal dari fragmen atau komponennya itu akan terjatuh atau lunglai. Ya. Nah, di situ. Nah, seperti ini. Ini acetabulum. Kita akan lihat bahwa kaput femur sudah keluar dari acetabulum, ya. Nah, biasanya kalau pada hip kita bisa manuver ada banyak, 5 diantaranya adalah Bigelow, kemudian Alice, Simpson, Chrysler, sama Captain Morgan. Nah, prinsipnya sama, tapi yang paling gampang itu adalah Alice, ya, Alice sama Simpson. Kalau Alice ini tergantung kepada yang narik, ya, operator, dan yang menahan pelvis. Ini yang diangkat begitu ke atas, udah begitu langsung plek masuk. Saya selalu melakukan ini kalau pasiennya kurang dari 6 jam, saya berani tanpa anestesi, saya tarik aja langsung masuk gitu. Nah, ini cara Simpson. Pasiennya ditengkurapin, udah ditahan pada daerah pergelangan kanan, ditekan di atas betis dengan tengkurap, itu akan masuk, ya. Nah, pada shoulder itu di anterior dislocation itu paling sering 90 sampai 98%, posterior itu ya masih 2 sampai 5%, sementara inferior itu biasanya hanya 0,5. Kita akan lihat tanda-tandanya ada di sini lekukan, ya. Jadi prominensinya hilang sehingga kita sudah lihat, dan biasanya sikunya dia biasanya pada fleksi dan tidak bisa, dia sakit kalau dia ekstensi, kalau diluruskan. Nah, kalau posterior kita akan lihat di sini masih ada tonjolan, di sini tonjolannya sudah hilang sama seperti tadi. Apa yang kita lakukan? Nah, ini inferior, ya. Misalnya orang di Jakarta sana banyak orang naik bus, begitu mobilnya, busnya berhenti mendadak, nah ini langsung turun ke bawah, ya. Jadi kita akan temuin banyak sekali kasus-kasus ini di Jakarta atau di daerah kota besar di mana orang pada bergantung, ya. Jadi kalau kita naik pesawat juga mau dari terminal ke remote controlnya, nah semua gantung tangannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sangat mudah. Yang satu tarik lengannya ke bawah, yang satu pangkal lengannya ditarik ke lateral. Semua pasien yang akan dilakukan tindakan narkose umum wajib CT scan. Nah, ini dia nggak sanggup bayarnya. Nah, ini ya, ini yang jadi persoalan. Pada knee dislocation itu bisa terjadi anterior dislocation, posterior dislocation, lateral dislocation, sama medial dislocation. Yang terjadi adalah trauma pada arteri popliteal, pada saraf di sana di belakang poplitea, dan ligamen-ligamennya putus. Nah, terakhir adalah fraktur pelvis. Fraktur pelvis ini kita lebih kenal dengan open book pelvic fracture, di mana terjadi fraktur
dan dislokasi. Di sini yang paling sering terjadi adalah misalnya orang naik motor, kemudian laki-laki terutama kakinya ngangkang gitu, ya, berpapasan, langsung, artinya langsung terjadi fraktur. Atau kalau di daerah sekarang lagi musim sepeda, daerah turun-turunan, terus tiba-tiba ada yang pejalan kaki ditabrak dari depan, ya, roda sepeda masuk di antara kaki kiri dan kaki kanan, udah terjadi di sana, ya. Nah, apa yang terjadi biasanya gangguan hemodinamik 15-30%, kemudian dikatakan 6-35% mortality rate-nya terjadi. Kenapa? Karena terjadi perdarahan di sana, dan apa yang kita tahu bahwa di belakang sakroiliak itu akan memisah, ya. Kita lihat sini gambarnya, ya. Kemudian jadi pembuluh darah yang rusak, kemudian COD usually karena perdarahan atau visceral injury, ya. Biasanya transfusi kalau sudah terjadi open loop pelvic fracture itu dibutuhkan, bayangkan, 15 kantong darah. Wah, 15 kali 250, ya, 3.750. Nah, ini dia, ya, anteroposterior compression. Jadi ditekan dari depan, ini terbuka. Nah, ini terakhir adalah, jadi kalau tab 1 itu masih mudah, tab 2 sudah jelas-jelas sudah kita sebut dengan open book, ya. Dan 3 itu sudah terjadi sacroiliac compression, disruption. Nah, pada lateral compression bisa juga terjadi, ya, orang lagi tegak di situ kemudian ditabrak dari samping, tapi biasanya itu mortality rate-nya hanya 7% dan hanya 3,5 unit darah yang berdilut, ya. Tapi COD-nya adalah karena trauma pada kepala, bukan karena pelvisnya. Nah, ini ditekan dari daerah kiri pasien, ya, sehingga robek oskiliumnya, ya. Itu yang terjadi. Ada type 1, 2, dan 3 juga, ya, lateral compression. Nah, pada open book ini terjadi vertical shear, ya, seperti ini. Pada satu sisi dia akan lari, yang kanannya lari, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada pasien yang seperti ini? Kita lakukan stabilisasi untuk mengurangi perdarahan. Nah, kita bisa pakai external pelvic fixation, ya, standar atau invasif, atau kita bisa pakai C-clamp, Optipod. Nah, ini adalah C-clamp huruf C, jadi ditekan dari kiri kanan. Ini adalah external fixation. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.